Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, saya Muhammad Nazil, peserta PLDP 3 bidang akuntansi keuangan angkatan 15 dari unit usaha Bukit Cermin, PT Perkebunan Nusantara 6. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan modul fungsional. Adapun di dalam modul fungsional ini terdiri dari 4 bagian. Pertama, konsep pengembangan dan perencanaan bisnis. Yang kedua, akuntansi dan keuangan. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Yang keempat, atau yang terakhir, pengawasan dan kepatuhan. Pertama, kita bahas tentang konsep pengembangan dan perencanaan bisnis. Perencanaan adalah memilih sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan, dan bagaimana, dan siapa yang melakukan. Perencanaan bisnis terdiri dari pengembangan produk dan jasa yang dimiliki, kompleks dan holistik, menyeluruh atau mencakup pengembangan semua struktur dan fungsi organisasi dan perencanaan strategi jangka panjang. Selanjutnya, ada beberapa esensi dari perencanaan. Yang pertama, proses pengambilan keputusan dengan memilah dan memilih program atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diinginkan. Yang kedua, respon terhadap masalah atau kondisi masa kini yang belum atau tidak memuaskan, yang harus dirubah, diperbaiki. Yang ketiga, dirumuskan oleh manusia dan harus dilaksanakan oleh manusia sebagai sumber daya. Terakhir, harus menghasilkan konsep bisnis yang dapat melaksanakan tugas-tugas pokok perencanaan. Di dalam pengembangan bisnis, salah satu cara ditempuh adalah dengan cara mengoptimalisasikan aset yang ada. Pertama, kita lihat dari kriteria aset. Aset atau kekayaan perusahaan tidak dimaksud untuk dijual dan mempunyai nilai ekonomis atau non-ekonomis. Kedua, ditinjau dari profit aset, aset perusahaan yang cenderung liabilities daripada menghasilkan profit atau revenue. Ketiga, tujuan optimalisasi aset itu harus memperbaiki penampilan aset dan menambah kualitas aset. Keempat, untuk optimalisasi aset perlu legalitas dan substansi, yaitu diatur di dalam Permen BUMN tentang standar operasional prosedur kerjasama pemanfaatan aset. Sebelum kita melakukan proses optimalisasi aset, sebaiknya kita melakukan studi kelayakan bisnis untuk mengetahui apakah bisnis itu layak atau tidak. Tujuan adanya studi kelayakan bisnis agar terhindar dari risiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, serta memudahkan pengendalian. Dalam penyusunan kajian bisnis, perlu adanya data akuntansi dan data pemasaran. Data akuntansi yaitu data yang menyajikan informasi keuangan bagi stakeholder untuk menafsirkan proses aliran kas, aktiva, dan kewajiban, prestasi keuangan, dan sumber perolehan dan penggunaan dana. Untuk mempermudah mengetahui informasi keuangan suatu perusahaan, perlu adanya laporan keuangan yang biasanya terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, data pemasaran. Pemasaran dapat kita artikan sebagai kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dalam berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar dengan tujuan utama untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan. Terakhir, semua kegiatan studi kelayakan bisnis, akuntansi, dan pemasaran dalam sebuah perusahaan diawasi oleh fungsi pengawasan dan kepatuhan, di mana fungsi pengawasan dan kepatuhan ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi dalam perusahaan. Fungsi pengawasan menekankan kepada 3 hal: adanya rencana, standar sebagai tolak ukur yang ingin dicapai, kemudian adanya proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
dan usaha untuk membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar rencana atau tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah preventif untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.